Ilmu pengetahuan memang tidak pernah lepas dari agenda politik sebuah kelompok, walaupun secara metodologis dikerjakan dengan objektif. Tetapi dalam penelitian dan kajian tertentu ada motif. Sementara motif sendiri tidak pernah objektif. Selanjutnya dalam sebuah penelitian mesti ada asumsi, dan semua asumsi dibangun berdasarkan atas keyakinan, bukan atas dasar penelitian. Karena itu juga bersifat subjektif. Dengan berjubah objektivitas itulah justru para orientalis dan para peneliti pada umumnya melakukan kecurangan akademis yang hampir tanpa kendali. Dan kita ketahui sendiri bagaimana korban dari pihak PKI didramatisasi sehingga pada tarif paling mustahil tetapi dilakukan. Sebaliknya dengan selubung akademis pula, para peneliti terbukti mengabaikan, bahkan bisa dikatakan menyembunyikan adanya korban dari pihak NU dan umat Islam pada umumnya yang dilakukan oleh PKI, baik pada masa beberapa tahun sebelum 1965. Pada sekitar tahun 1965 sendiri maupun beberapa tahun sesudah tahun 1965, pembantaian yang dilakukan oleh PKI baik secara sporadik maupun secara masif telah menimbulkan korban ratusan jiwa warga NU dan rakyat pada umumnya. Belum lagi kalau mau menghitung jumlah korban umat Islam yang dibantai oleh PKI semasa melakukan pemberontakan di sekitar Madiun, baik di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 1948, beserta rentetannya hingga tahun 1949. Korban dalam jumlah besar dari pihak NU yang dibantai PKI saat melakukan konvoi di Karangasem, Banyuwangi cukup banyak, sampai 93 orang yang dibunuh dengan cara diracun. Kemudian di Banyuwangi juga rombongan Banser sekitar 60-an yang sedang berpawai di berbagai daerah dijebak dan kemudian dibantai oleh PKI di kawasan hutan pinggiran kota. Selain itu, terdapat data dari pimpinan NU daerah Blitar melaporkan pada PBNU tentang adanya sekitar 40-an warga NU di Jawa Timur yang menjadi korban PKI pasca 1965. Semua data pembantaian terhadap warga NU ini diabaikan oleh para peneliti asing dan para pengikutnya, yakni para sejarawan lokal. Dengan demikian, PKI dianggap tidak pernah melakukan kekejaman, sehingga mereka ditempatkan sebagai kelompok yang terzalimi, yang harus dibela, baik di level nasional maupun pengadilan internasional. Dengan pengabaian fakta sosial yang genuin, berarti sejarah kehilangan esensi dari peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Dengan menghilangkan dimensi paling esensial, yakni benturan agama dan ideologi, dalam peristiwa sejarah itu dengan sendirinya akan menempatkan peristiwa 1945 sepenuhnya sebagai sebuah rekayasa. Cara pandang sepihak seperti itu sangat menguntungkan pihak PKI, sehingga mereka bebas melakukan tuntutan keadilan, bahkan balas dendam. Semuanya itu akibat adanya penyimpangan akademik dalam penulisan sejarah, sehingga fakta diolah sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Maka disitulah penggelapan dan pemalsuan sejarah terjadi secara masif dan turun-temurun. Perangai para ilmuwan semacam itu yang membuat kerancuan dalam sejarah Indonesia. Kalangan NU paham betul bahwa TNI adalah aparat yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional. Karena itulah, sejauh apapun NU melakukan langkah politik, selalu berkoordinasi dengan TNI. Walaupun saat itu sulit membedakan mana TNI yang PKI dan bukan PKI. Tetapi karena kemitraan telah lama terjalin, maka dengan mudah bisa bekerja sama dengan TNI. Maka yang bisa dilakukan dalam menghadapi pemberontakan PKI selama ini, bertindak bukan melampaui kewenangan TNI, tetapi sebagai tanggung jawab dalam situasi darurat menyelamatkan agama dan negara. Karena NU dituduh telah berbuat salah dalam membasmi pemberontakan PKI itu, maka NU disuruh meminta maaf kepada para aktivis PKI dan keturunannya. Bahkan kemudian dipaksa melakukan rekonsiliasi, padahal tanpa disuruh. Sebagai tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, NU telah menyantuni para korban dari pihak PKI.
termasuk anak cucunya yang terlantar. Langkah NU yang berkoordinasi dengan TNI itu diputarbalikkan oleh para pengamat dan juga oleh PKI sendiri, bahwa NU diperalat oleh TNI. Hal itu tentu tidak sesuai dengan kenyataan, sebab permusuhan NU dengan PKI itu didasari oleh perbedaan akidah dan ideologi perjuangannya, serta konflik sosial antara NU dengan PKI itu telah terjadi sejak tahun 1947 dan berkelanjutan hingga tahun 1948, lalu berlanjut lagi pada tahun 1950-an dan berpuncak pada pertengahan pada tahun 1960-an, di mana kedua kelompok itu bertikai dan bertempur untuk memperebutkan tanah yang diklaim PKI dan membalas PKI yang menghina agama dan Tuhan. Artinya, tanpa disuruh TNI pun, NU dengan sendirinya berhadapan dan berbenturan dengan PKI, karena PKI merupakan musuh yang sudah berkonflik selama beberapa dasawarsa. Sementara kerjasama NU-TNI dalam menghancurkan PKI baru terjadi di penghujung tahun 1965, itu pun dengan TNI yang segaris. Sebelumnya NU sendirian menghadapi berbagai serangan yang dilakukan PKI sejak awal tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1965. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.